Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Yudix, ketemu lagi di podcast Mari Berkomunikasi bareng aku Lukman, episode ketiga. Barusan aku chattingan sama temanku, terus gara-gara salah pencet huruf nih, dan itu adalah hurufnya huruf besar ya, alias caps lock. Ini bisa salah pengertian ya. Pasti Udix ngalamin juga nih, pernah gitu ya, suatu kejadian entah itu salah ngirim pesan atau mungkin salah ketik yang pada akhirnya ini salah paham ya. Jadinya ini adalah salah satu contoh hambatan komunikasi nih yang sering terjadi. Nah, kira-kira kalau kita ngomongin hambatan komunikasi, ini faktornya apa aja sih yang bisa menyebabkan seseorang atau kamu ini bisa mengalami hambatan komunikasi? Jadi dikutip dari dikio.id, kalau kita bahas nih soal definisi hambatan komunikasi itu apa. Jadi hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi kelancaran komunikasi, yakni disebut sebagai gangguan atau noise ya. Nah, jadi Udix, kebanyakan hambatan komunikasi atau biasanya kalau praktisi komunikasi gitu ya, atau mungkin kamu salah satu mahasiswa dan mahasiswa komunikasi, ini sering disebut sebagai noise ya, atau kebisingan. Jadi Udix, kebanyakan hambatan komunikasi yang timbul ini sebenarnya bukan berasal dari sumber atau salurannya ya, tapi dari audiens atau penerima pesannya. Ya, kita udah tahu ya kalau manusia itu adalah sebagai makhluk komunikasi, ya ini terbagi menjadi komunikator atau orang yang mengirim pesan dan juga komunikan atau orang yang menerima pesan ya. Nah ini ada suatu sifat yang cenderung untuk acuh tak acuh ya, atau biasanya disebut sebagai meremehkan sesuatu atau salah menafsirkan, dan hingga akhirnya ini bisa menimbulkan hambatan komunikasi. Menurut Effendi tahun 2003 ada beberapa faktor. Di sini ada 4 faktor atau 4 hal yang bisa menjadi hambatan dalam komunikasi. Yang pertama adalah gangguan. Jadi gangguan ini adalah suatu faktor yang paling esensial ya kalau aku rasa nih, karena gangguan ini terdiri dari dua nih, gangguan mekanik atau yang disebut sebagai mechanical noise dan gangguan semantik atau semantic noise ya. Nah kalau kita bahas gangguan mekanik nih atau mechanical noise, ini adalah gangguan yang paling sering terjadi karena terjadi di saluran komunikasi yang bersifat fisik atau teknis ya. Ya yang seperti contoh barusan aku tuh, ya ini salah ngetik jadinya huruf besar semua, terus jadinya salah pengertian ya, salah hambatan komunikasi. Dan kalau kita bahas gangguan semantik ini contohnya apa sih? Ini gampang banget karena gangguan semantik itu adalah berhubungan dengan pesan komunikasi ya, atau suatu pesan yang bisa menimbulkan efek atau tafsiran yang berbeda ya, atau penjelasan yang berbeda-beda juga gitu. Nah, setelah gangguan, yang kedua ini adalah faktor yang dinamakan kepentingan ya. Jadi kita sebagai makhluk komunikasi, sebagai manusia pasti ada satu faktor dalam komunikasi yang disebut sebagai kepentingan ya. Jadi kepentingan ini akan membuat seseorang selektif dalam menanggapi atau menghayati suatu pesan gitu. Jadi kalau kita punya kepentingan atau suatu tujuan atau goals dalam komunikasi, dan ternyata kepentingannya ini berbeda terhadap lawan bicara kita atau komunikan kita gitu ya, pasti ini bisa menimbulkan hambatan komunikasi. Nah, terus selain kepentingan, ada faktor ketiga, namanya motivasi terpendam. Jadi motivasi ini akan mendorong seseorang berbuat sesuatu yang sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan kekurangannya. Ada yang bilang nih Udix ya, kalau semakin sesuai komunikasi dengan motivasi seseorang, maka akan semakin besar nih efektivitas komunikasi yang dapat diterima, dan juga kita ini bisa mendapatkan timbal balik ya atau feedback gitu. Nah tapi kalau sebaliknya nih, misalnya motivasinya itu berbeda juga nih, atau ya bisa dibilang juga mirip-mirip dengan tujuan, ini bisa menyebabkan hambatan komunikasi ya. Ternyata hampir mirip ya kepentingan sama motivasi. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah faktor prasangka. Jadi faktor prasangka ini adalah salah satu faktor yang bisa menyebabkan hambatan komunikasi, karena ya prasangka ini adalah suatu faktor hambatan komunikasi yang paling berat, karena prasangka ini akan menyebabkan lawan bicara kita ini cenderung curiga ya, dan pada akhirnya
ya sudah, hambatan komunikasi pun terjadi. Oleh karena itu Yudix, biar kamu nggak ketemu yang namanya adalah hambatan komunikasi, nah maka dari itu Yudix, biar kamu nggak terus-terusan mengalami hambatan komunikasi yang parah gitu ya, apalagi sampai menemui keempat faktor atau merasakan keempat faktor penghambat komunikasi ini aku ada solusi. Dan ini juga dikutip dari diktio.id. Solusi yang pertama adalah gunakan umpan balik atau feedback. Sebagai manusia kita udah tahu ya, kalau misalnya kita lagi ngobrol nih sama teman atau sama lawan bicara kita, pasti kita ini ngarepin ada yang namanya umpan balik ya, atau feedback atau tanggapan dari lawan bicara kita. Bayangkan kalau kamu Yudix ngobrol sama temanmu, tapi ternyata temanmu ini nggak tahu maksud dari obrolanmu apa, dan pada akhirnya ini nggak ada umpan balik dari si dia dan nggak ada tanggapan alias krik-krik, ini pasti bisa menghambat komunikasi ya. Maka dari itu, supaya kamu bisa mendapatkan umpan balik, berarti kamu harus bisa menyesuaikan bentuk pesan atau jenis pesan yang akan kamu kirim nih ke lawan bicaramu ya. Ya bisa menyesuaikan dengan konteks usianya dia gitu ya, atau mungkin gaya bicaramu atau pembahasan atau konteks pesannya ini bisa disesuaikan gitu ya, alias jangan nggak nyambung nih kalau misalnya kamu berkomunikasi gitu. Usahakan nyambung dengan konteksnya, terus dia juga tahu nih apa motivasimu ketika berkomunikasi dengan dia. Nah dengan begitu nanti umpan balik akan kamu dapatkan. Oke, solusi yang kedua adalah pahami perbedaan individu serta kompleksitas individu dengan baik. Jadi, kita sebagai manusia pasti punya karakteristik atau gaya atau ciri khas yang berbeda-beda ya. Kalau kita melakukan komunikasi, kalau kita melakukan obrolan nih sama teman-teman kita, sama lawan bicara, pastikan nih kalau kamu lagi ngobrol atau kamu lagi berkomunikasi dengan seseorang, pastikan juga nih ya, kamu sudah tahu nih ciri khasnya dia itu gimana, terus juga gayanya dia itu gimana, dan juga kamu harus tahu juga nih kalau karakteristikmu ini juga bisa ditentukan juga ya, supaya nanti kamu nggak terhambat dengan hambatan komunikasi, dan juga supaya nanti komunikasinya makin efektif. Nah Yudix, jadi solusi yang ketiga adalah gunakan komunikasi langsung atau face to face ya. Pas ini kita udah sama-sama tahu ya Yudix, kalau komunikasi secara tatap muka itu adalah suatu komunikasi yang bisa mengantarkan kita terbebas dari hambatan komunikasi. Ya walaupun nggak 100% bebas dari hambatan komunikasi, tapi kalau kamu ngobrol, kalau kamu berkomunikasi secara tatap muka atau face to face ini bisa menghindari dari resiko hambatan komunikasi. Ya mungkin ya kalau di masa pandemi ini kita kayaknya agak riskan atau jarang banget untuk berkomunikasi secara tatap muka. Soalnya kan kita harus jaga protokol kesehatan. Nah ini kamu bisa mensiasati dengan menggunakan berbagai macam aplikasi ya. Udah banyak banget nih selain video call, terus ada aplikasi teleconference supaya kamu ini bisa menikmati cara berkomunikasi secara tatap muka supaya terhindar dari hambatan komunikasi. Solusi yang keempat, sekaligus solusi pamungkas dari episode kali ini adalah gunakan bahasa yang sederhana dan mudah. Sekali lagi, gunakan bahasa yang sederhana dan mudah ya. Karena kalau kita ngobrol atau kamu jadi pendengar obrolan temanmu, kalau mereka itu cara penyampaiannya secara ringkas, atau kamu lagi dengerin orang pidato, lagi dengerin narasumber di seminar, terus gaya komunikasinya itu ringkas banget gitu ya, alias sederhana dan gampang diingat, ini kan pastinya bikin kamu betah ya untuk mendengarkan obrolannya dia. Nah, dengan begitu kalau misalnya kita juga punya kemampuan untuk menuturkan semacam komunikasi yang ringkas dan mudah ini, pastinya juga bisa terbebas dari yang namanya hambatan komunikasi. Caranya ini gampang banget, kamu bisa mulai dengan menyusun atau melakukan perencanaan dulu nih kalau setiap mau berkomunikasi dengan seseorang ya, atau kalau kamu ngobrol juga bisa dipraktekkan gitu ya. Usahakan kamu kalau ingin ngebahas atau ingin ngobrol jangan bertele-tele, langsung aja to the point. Tapi kalau kamu pengen atau terbiasa untuk basa-basi, ya udah basa-basi aja, tapi harus secukupnya ya, supaya
kamu ini nanti ketika berkomunikasi bisa dilakukan secara bahasa yang sederhana dan mudah diingat, mudah disampaikan kepada lawan bicaramu. Gimana Yudik, seru sekali ya. Tadi udah bahas, pertama itu udah bahas faktor-faktor. Terus barusan udah aku kasih tahu nih bocoran-bocoran tentang solusi supaya kita ini terbebas dari hambatan komunikasi. Namanya komunikasi pasti ada hambatan ya. Dan dari solusi yang aku kasih itu nggak 100% ini benar-benar menghilangkan hambatan. Mungkin bisa membantu sedikit ya. Namanya juga kita sebagai makhluk komunikasi yang terus belajar supaya bisa berkomunikasi secara efektif. Sekian dulu podcast Mari Berkomunikasi episode kali ini. Nantikan selalu episode selanjutnya hanya di podcast.diktio.id. Buat podcastmu, bagikan bersama diktio.id. Ciptakan kebersamaan dan kebahagiaan. Suarakan ilmu, pengalaman dan karyamu mulai dari sekarang. Aku Lukman Hakim, pamit duluan Yudiks. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.